Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan as-sakinah atau ketenangan pada jiwa orang-orang yang beriman. Ketenangan bisa diraih ketika qalbun salim, hati yang tentram, hati yang salim, hati yang selamat. Dan semoga saya dan para jamaah sekalian termasuk orang-orang yang Allah takdirkan yang punya qalbun salim ini. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman, yang Maha Rahim senantiasa menitipkan kepada kita sekalian hati yang bersih, melebihi dari bersihnya pakaian yang kita pakai pagi hari ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun senantiasa mengampuni seluruh dosa-dosa kita, dosa yang kecil maupun yang besar, dosa yang sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, dosa yang dilakukan secara sekali maupun berulang-ulang kali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa semuanya tersebut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para jamaah sekalian rahimakumullah. Ini sudah ditepakkan janjinya belum? Sudah dengan solvetnya masing-masing? Insya Allah. Kalau sudah seperti itu insya Allah aman. Insya Allah 1 jam ke depan kita akan melanjutkan kajian tazkiyatun nufus. Ada istilah tazkiyatun nufus, ada tazkiyatun nafs. Sebetulnya itu dua hal yang sama. Tazkiyatun nafs, an-nafs itu bentuk mufrad saja. Nufus itu bentuk jamaknya dari an-nafs atau jiwa. Saya memakai nufus itu karena lebih luas. Jadi tidak hanya sekedar hati yang disucikan, tapi benar-benar juga membersihkan fisik kita dari hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan atau mengarah pada pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah sekalian, kalau yang lalu kita sempat di sesi yang pertama ya, benar-benar mengawali dengan pembersihan hati. Ada yang ingat waktu itu caranya bagaimana? Antara lain dengan beristighfar yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal astaghfirullah atau lebih panjang lagi astaghfirullahal azim ya. Atau astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Atau kalau langsung cespelemnya pakai sayyidul istighfar. Napa itu? Rajanya istighfar. Panjenengan bisa browsing sayyidul istighfar atau rajanya istighfar. Itu para jamaah sekalian namanya raja ya. Berarti istighfar yang lain-lain dalam riwayat Imam Muslim itu siapa yang membaca di siang hari dan malam hari Allah wafatkan bahwa min ashabil jannah, dia termasuk penghuni surga. Siapa yang membacanya di malam hari kemudian Allah tidurkan dia dan Allah takdirkan tidak bangun kembali, maka bahwa min ashabil jannah. Hadis itu istighfar, rajana istighfar itu berefek pada husnul khotimahnya seseorang. Ini kan luar biasa. Dan sayyidul istighfar itu poin pertama yang antara lain ya, bentuk-bentuk tazkiyatun nufus, pembersih daripada hati kita yang selama ini mungkin hidup kita merasa rupek, merasa sumpek, ada masalah kayak jauh solusinya. Ternyata hati kita itu tertutupi dengan debu-debu kotoran, sehingga cahaya ilahi itu tidak bisa nembus. Akhirnya solusi itu seakan-akan jauh. Ibarat sopir itu mau maju, mau ke kanan ke kiri, itu bingung dia. Ternyata permasalahannya bukan dia SIM-nya habis,
atau maromono kakinya dengkulnya kram, masalahnya ternyata kaca mobilnya itu penuh dengan debu kotoran. Maka dia hidupnya bingung, sopirnya juga tidak bisa melaju kendaraannya ke depan, ke kanan atau ke kiri. Demikian dengan kehidupan kita para jamaah sekalian. Maka dengan saya istighfar ini minimal ditempel di dinding depan pintu kamar. Ya, jadi tiap masuk ke kamar dibaca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jadi itu masing-masing itu karena Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Tuhanku, bukan Allahumma anta rabbana, yang bisa bersama-sama membacanya. Ya. Jadi benar-benar pengakuan betul ini saya tulis istighfar ini. Ditempel di depan pintu kamar, tiap masuk dibaca, tiap masuk dibaca. Insya Allah nanti 3-4 hari belum hafal. Hafalnya itu hari kelima. Soalnya wow ini. Insya Allah begitu. Efeknya luar biasa pada husnul khotimah seseorang. Maka para jamaah sekalian, ini cara membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Ada 2 macam penyakit ya. Jadi kalau saya itu mengistilahkan membersihkan penyakit hati itu lebih sulit daripada menyembuhkan penyakit fisik. Jadi kalau panjenengan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil asharihum yastaghfirun, ketika di akhir di penghujung sepertiga malam dengan tahajud tadi malam, kemudian sebelum subuh itu yastaghfirun, mohon ampun kepada Allah. Jadi doa-doa itu sudah melewati, tapi yang paling banyak itu mohon ampun, istighfar yang banyak. Ya. Malah kadang musyawarah doa lain kecuali istighfar mohon ampun kepada Allah, karena memang ayatnya seperti itu. Ya. Jadi di Al-Dariyat itu orang-orang yang bertakwa antara lain mengakhiri daripada doa-doa di penghujung sepertiga malamnya itu sampai dia di waktu sahurnya itu dengan istighfar. Beda dengan penyakit fisik. Ya. Makanya kemarin saya ceritakan ada yang ekstrim, para sahabat seperti Abu Lubabah kemarin ada yang ingat ya, sampai dia itu mengikatkan dirinya di Al-Uswanu At-Taubah Abu Lubabah. Jadi di antara 1574 tiang di Masjid Nabawi itu ada 6 tiang utama, 6 tiang saja. Jadi termasuk tiang Taubat Abu Lubabah yang pada pertemuan yang lalu saya sampaikan ya, tiangnya kan seperti ini ya. Nah ini di Raudhah semua. Ada 6 tiang utama yang ada mahkotanya seperti ini, yang lain tidak ada. Ya. Ada al-Uswanu al-Muhallaqah, ada tiang tangisan yang di sampingnya mimbar Rasulullah. Ya, sampai Jabir bin Abdullah dalam hadisnya itu dia mengatakan sami'tu sautan ka sautil isar, saya mendengar sebuah tangisan seperti tangisannya anak unta. Jadi Rasulullah ketika bergeser gak bersandar lagi di pohon kurma itu, maka pohon ini menangis. Makanya namanya al-Uswanu al-Muhallaqah atau tiang tangisan. Itu persis berada di dalam atau di samping mimbarnya Rasulullah nempel. Jadi jangan kalau mau habis dari Raudhah berdoa, sholat segala macam itu keluar dari Raudhah. Itu ada mimbar Rasulullah di sini, itu nempel di mimbarnya di samping ini persis. Jadi tiang saja para jamaah sekalian itu sampai menangis, sampai ditinggal bersandar Rasulullah, apalagi kita yang manusia dikaruniai oleh Allah hati dan pikiran. Maka kalau berbuat dosa, berbuat salah, khilaf kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidul Istighfar, cara antara lain membersihkan penyakit hati. Beda dengan menyembuhkan penyakit fisik, ya. Jadi kalau Allah uji kadang musim seperti ini kan kadang tenggorokan sakit ya. Nah ini ada doa sebetulnya. Panjenengan kalau diuji oleh Allah, ingat Allah dulu sebelum ingat
nomor telepon ambulan berapa ya? Nelpon dokter spesialis yang biasanya itu berapa ya nomornya? Atau alamat rumah sakit terdekat di mana? Panjenengan harus ingat, oh Allah yang mendatangkan penyakit, Allah juga yang nanti yang mentakdirkan menyembuhkannya. Ya. Jadi minimal berdoa, Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ismi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya. Kemudian atau pendek, ada WA masuk, mohon doanya, ini saudara kita sakit. Berarti kita berdoa minimal la ba'sa tahurun insya Allah. Tidak mengapa, semoga Allah membersihkan dosa-dosamu dengan Allah kasih ujian sakit ini. Ada model doa ruqyah mandiri. Nah, ini hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Ada riwayat Imam Abu Dawud yang satunya, tapi saya pakai yang Imam Muslim ini. Ya. Jadi redaksinya hampir sama, beda di depan saja. Ya. Yang Abu Dawud itu a'udzu bi'izzatillahi. Tapi kalau Imam Muslim mudah, seperti kita ta'awud a'udzu billahi. Jadi caranya bagaimana Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Panjenengan baca bismillah 3 kali. Ya, ini sakit fisik ya, sakit fisik. Baca bismillah 3 kali, kemudian membaca a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru 7 kali. Panjenengan pegang mana bagian tubuh yang sakit. Nah, begitu. Jadi riwayatnya ini ada Utsman bin Al-As datang ke Rasulullah. Ya Rasul, punggung saya belakang ini sakit dari dulu tidak sembuh-sembuh. Ini bagaimana cara saya menyembuhkan penyakit fisik saya ini? Maka kemudian Rasulullah memberikan amalan ini kepada sahabat Utsman bin Al-As. Maka sebelum saya lanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus ya, karena sakit ada 2, sakit secara batin dan secara zahir ini, ayo kita pegang bagian tubuh jenengan yang sakit yang mana, kita bersama-sama tirukan saya nanti untuk berdoa ini. Semoga Allah sembuhkan sakit-sakit yang ada dalam tubuh kita. Amin. Monggo, saya sakit di sini pinggang kiri bawah. Tangan kanan silakan megang mana yang sakit, kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semata untuk menyembuhkan sakit dalam tubuh kita. Ya, kita mulai, sudah dipegang semuanya. Mau sampai mulai bermuter, sakit parah itu berarti. Insyaallah ujiannya Allah itu luar biasa ya. Ayo monggo ya, silakan saya. Kita konsentrasi sebentar ya, bermunajat hanya mengharap kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Semoga Allah sembuhkan, amin ya rabbal. Saya sering Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dulu saya pernah kena vertigo. Jenis vertigonya itu vertigo veritas. Saya ketika rumah sakit, terus itu segala macam itu sampai
belum menemukan jenisnya. Jadi ini obatnya tidak sesuai itu ditipis perantara sembuhnya itu. Akhirnya saya di Sutomo kurang lebih 1,5 bulan saya tidak bisa bangun itu. Jadi bangun itu langsung bumi kok muter. Lihat atas gini lihat lampu itu muntah. Itu tahun 2003. Saya amalkan doa ini, alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah kambuh lagi. Dan kalau tak pusing begitu, terus saya pegang, saya bacakan ini. Rasulullah mengajarkan begitu. Ya. Itu berangsur terasa betul, terasa banget. Berangsur itu ringan kemudian sembuh. Ya. Itu kita rasakan. Masya Allah Rasulullah kalau mencontohkan kepada umatnya. Kemudian para jamaah sekalian, jadi itu ya doanya, bisa difoto nggak apa-apa untuk supaya nanti dibaca lama-lama hafal. Yang penting di tanggal tua ini jangan pegang dompet kemudian ditempelkan tangannya. Saya pernah nyoba itu di sini tetap. Nah ini kita masuk ya para jamaah. Kenapa terkadang kita sudah berupaya untuk melakukan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, ya, supaya hidup itu tenang, ya, hidup itu tentram, tapi ternyata gagal. Ya. Materi ini sengaja saya taruh di depan supaya kita bisa mengantisipasi. Ke depan kalau kita sudah berupaya berikhtiar, ya Allah selama ini sudah jauh saya darimu. Ya Allah selama ini dunia seakan-akan membutakan mata hatiku, ya Allah. Maka saatnya aku kembali kepadamu karena tidak tahu kapan berakhirnya kehidupanku, ya Allah. Maka harus diluruskan niatnya. Ya. Salah niat itu berefek pada tidak diterimanya ibadah seseorang, ya, karena niat ini. Bab niat ini penting sekali. Ya. Ada beberapa kitab utama, dengan kalau lihat kitab Arba'in An-Nawawi misalnya, atau kitab Sahih Bukhari yang ada 8 jilid itu yang hadis pertama kali dengan buka, ya, di halaman pertama sebelah kanan atas sendiri itu bab tentang niat. Itu saking pentingnya niat. Bunyinya begini: An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dan dari Amirul Mukminin ayahnya Hafsah. Ya, dari Hafsah itu salah satu istri Rasulullah yang ada sebuah kisah jendela sampai hari ini 1400 tahun kurang lebih tidak pernah tertutup. Ya. Jadi bagi bapak-bapak yang umroh itu lewat Habis Rawat tadi keluar ya. Nah itu kan belok kiri mau keluar habis salam ke Rasulullah. Itu di depan sini kirinya makam Rasulullah ada lubang-lubang Sayyidina Abu Bakar sama Utsman itu. Nah di seberang di tengah tengok ke kanan agak naik ke atas itu ada jendela yang sampai hari ini masih terbuka. Nah itu jendela Hafsah namanya. Sahabatku sekalian, mulai saat ini jangan kalian tutup jendela ini. Kenapa wahai Ummahatul Mukminin, kenapa jendela ini tidak boleh ditutup? Kata Hafsah, saya ingin melihat suamiku tiap saat. Jadi di seberangnya begini. Maka langsung Umar bin Khattab yang meriwayatkan hadis tentang niat ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, kata Umar, aku mendengar Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Jadi biasanya kita tahunya kan innamal a'malu binniyat. Padahal ada lanjutannya itu segala sesuatu perbuatan amal itu tergantung dengan niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Ada hubungannya dengan peristiwa hijrah Nabi, ya.
Makanya di sini ada dhamir muannas, faman kana, ada taklisnya itu faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya ya bernilai karena Allah dan Rasulnya. Kenapa ini ada hubungannya dengan hijrah Nabi? Ada namanya hijrah Qais. Kita sering mendengarnya. Ada seorang pasang muda-mudi yang saling mencintai. Ya, kemudian yang wanita itu mengikuti hijrah beserta Rasulullah ke Yasrib atau Madinah waktu itu dan meninggalkan kekasih tercintanya di Makkah. Maka dia mengatakan pamit, ya wahai kekasihku, aku mengikuti Rasulullah beserta para sahabat hijrah. Kalau kamu tidak mau ikut, ngaboti keluarga dan hartamu di Mekah, mulai sekarang lu gue wes mulai satu bela Allah dan Rasul kan. Berangkatlah si Ummu Qais ini ke Madinah. Maka namanya kekasih yang sudah luar biasa ya, tiap hari disanjung dan dipuja terus berpisah. Rasanya ya Allah ya, lihat lampu koyo wajahnya, mau makan tidak enak, mau tidur tidak nyenyak. Rasanya itu bayang-bayang. Wes ini akhirnya hidupnya tidak tenang. Akhirnya dia nyusul ke Yasrib itu untuk marani kekasih pujaan hatinya. Maka kemudian tersebar berita ada seseorang yang hijrah ke Yasrib itu tidak karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena wanita. Nah, Rasulullah mendengar. Akhirnya Rasul mengatakan apa? Fawailun kabir, sampai diulangi 3 kali. Sungguh itu celaka yang besar. Ada seseorang yang hijrah tidak karena Allah dan Rasulnya, tetapi karena seorang wanita. Barang siapa yang hijrah karena dunia, yusibu dia akan mendapatkannya. Awil mu'atin atau karena wanita. Nah di sini yang bihuha, dia akan menikahinya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Niat itu penting sekali. Sebagian orang menjalaninya karena ingin coba-coba. Aku melok-melok kajian tazkiyatun nufus untuk bene hatiku tenang, atau sekedar ingin sembuh. Ya, sebenarnya tidak masalah, tapi kalau niat berhenti di situ, hasilnya tidak akan sempurna. Balik ke circle-nya lagi, teman-teman dekatnya lagi seperti apa, ya dia akan kembali seperti itu. Karena niatnya tidak penuh karena Allah dan Rasulnya. Yang utama adalah menjadikan tazkiyatun nufus itu sebagai jalan untuk mencari ridho Allah. Jadi kalau saya nasihat seperti ini, minimal itu bermanfaat bagi saya pribadi terlebih dahulu. Karena 0,0 sekian detik itu ucapan yang saya sampaikan ini, telinga saya dengar duluan sebelum nyampe ke panjenengan. Maka nasihat kebaikan itu aslinya nembaknya itu ke saya dulu. Untuk bagaimana mencari ridho Allah ini. Perkara didengar, gak didengar silakan, tapi diniatkan apa? Mencari ridho Allah. Dengan begitu nanti semua jadi manfaat. Nah seperti itu. Jadi kalau sudah murni karena Allah segala sesuatu, itu ada gunjingan manusia, ada cibiran manusia, ya, ada omongan gak enak, itu tenang kita. Karena yang kita harapkan itu bukan itu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang istri misalnya berharap dia cantik supaya dipuji suaminya, salah apa Mbak? Salah. Dia berusaha seperti itu mensyukuri nikmat fisik yang Allah hadirkan dalam tubuhnya, kemudian dia menyenangkan suami karena ada amanah kecantikan di wajahnya. Ini nanti dia keluar kamar, ya ini jilbab kuning sama hijau ini bagus mana ya? Cocoknya nek kelambine jubah ngono warna hijau lebih adem. Begitu keluar lagi pakai merah. Konsultasi begini pakainya yang lain. Itu suami diuji oleh Allah. Yo jangan kecewa. Sampai itu konsultasi dikasih solusi kasih tahu. Ya.
Dia itu kata suami mendidik, mengajarkan kebaikan, jadi kemudian nanti tidak dipakai itu karena Allah, begitu saja. Istri juga begitu, ketika ada suaminya pamit, sayangku sebentar lagi saya berangkat, ini mau ada bisnis luar biasa besar. Wah, sampean duha saya berangkat, doakan saya ya. Begitu saja dipasrahkan kepada Allah juga. Ya, jangan lupa berdoa Bismillahirrahmanirrahim Mas. Ya, terima kasih diingat. Gak usah tulis macam-macam kamu. Lu kok pulangnya terlalu malam? Biasanya sore sudah sampai rumah. Kemudian HP bongkar-bongkar dan lain sebagainya. Jangan tambah gak tenang. Iya, tinggal tambah gak tenang gitu. Pasrahkan ke suami sudah, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi ngapain? Jadi wala tajassasu. Jadi inna ba'dad-dhanni ismun. Dan jasus itu mencari-cari kesalahan. Dan memang nggak boleh. Apalagi ada suudzon di baliknya. Inna ba'dad-dhanni ismun. Sebagian dari prasangka itu dosa. Ketika panjenengan sudah berprasangka buruk kemudian nanginin ngono, ana inna dhanni abdi bihi. Aku kata Allah beserta prasangka hambanya. Maka ketika kita husnudzon yang hadir, baik sangka, ya Allah aku sudah doakan suamiku, ya Allah aku sudah didik istriku luar biasa. Selebihnya nanti aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Jadi dengan begitu yang utama adalah menjadi ridha Allah ini, sebab percuma jika sembuh tapi hati tetap tidak merasakan ketenangan. Ketok-ketok itu tenang, ketok-ketok itu anteng, tapi sini bergejolak. Ya. Masih sulit beribadah dan masih tergoda maksiat. Makanya sering kalau saya ngawali itu kajian apapun itu saya, ya Allah ampuni dosa-dosa yang macam-macam tadi, termasuk dosa-dosa yang sekali maupun berulang-ulang kali. Ya, kita beristighfar kepada Allah, ingat ya Allah, ternyata kemudian syaitan itu berhasil menjerumuskan seseorang pada dosa yang sama dan terulang. Nah, ini yang kita doakan lagi. Allah, ampunan Allah itu akan terbuka terus. Maka selain niat, yang kedua yaitu dominasi hawa nafsu. Ya. Hati yang lebih banyak menuruti hawa nafsu akan sulit dibersihkan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu cenderungnya itu menjalankan kejelekan. Maka ada Al-Quran, Allah berfirman di surat An-Nazi'at ini ayat 40 sampai 41. Wa amma man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri, bukan menghilangkan nafsu dari jiwa kita, karena memang sunatullah dan seperti itu. Ya. Tiap orang punya keinginan, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Jadi menahan amarah, menahan nafsu yang makan berlebihan. Ya. Jadi makan minum wakulu wasrobu, yang penting 200.000, jangan berlebihan, jangan melampaui batas. Ada konco mangan durian sampai dalam peluk, kita khawatir gini, khawatir gitu. Akhirnya loro gara-gara khawatir ngempet kapan. Liane koncone aman deh, darah tinggi naik. Gara-gara mikir ya Allah. Wis dimakan saja, yang penting gak berlebihan. Ambil seperti gak cek darah, agak gak cek lab. Ya wis, 200.000 itu jangan berlebihan. Apapun yang berlebihan itu tidak baik. Cinta berlebihan juga tidak baik. Mulai dalam kehidupan sehari-hari, hal ini bisa terlihat ketika seseorang lebih memilih menuruti rasa malas daripada beribadah. Ya. Lu mau berangkat sholat isya jamaah itu, mau gak gerimis? Begitu ada ting Allahu Akbar, gerimis. Masya Allah ya. Wong kari buka payung berangkat ke masjid. Itu kadang, itu padahal effortnya panjenengan luar biasa seperti itu tercatat lebih.
apalagi di bulan Rajab seperti ini. Ya. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, 3 bulan Arba'atul Hurum yang 3 berdempetan, yang 1 terpisah. Maka di 4 bulan Allah muliakan ini Allah mencatat lebih pahalanya ketika seseorang beramal soleh, dan sebaliknya Allah juga mencatat lebih dosanya ketika seseorang berbuat maksiat. Makanya hati-hati di 4 bulan yang Allah muliakan ini. Hati-hati karena bisa masuk kategori ciri orang munafik. Orang munafik itu yang paling berat itu sholatnya isya dan subuh. Hati-hati juga di hadis Rasulullah, sholat asar itu saya menemukan hadis, ada ciri orang yang malas ibadah kepada Allah itu sholat asarnya itu sambil dia menunggu matahari itu seperti tanduk syaitan. Di hadisnya seperti itu. Artinya harus memerah dan mau tenggelam, baru kemudian sholat 4 rakaat sholat asar. Itu hati-hati. Kalau ada di antara kita sekalian yang terbiasa seperti itu, ya dikurangi, kemudian kalau bisa tepat waktu. Ya. Karena disindir secara spesifik seperti itu di hadis. Di surat An-Nisa itu ya ada ciri orang munafik antara lain ayat 142 itu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi mereka menipu Allah SWT, padahal mereka enggak menipu siapa-siapa, mereka menipu diri mereka sendiri. Ya. Apa yang mereka lakukan itu ketika wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Yang pertama itu mereka ketika menjalankan ibadah sholat, mereka sholat, tetapi sholatnya itu bermalas-malasan. Yura'unan nasa, ibadahnya itu kepingin riak, kepingin diketahui manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Yang ketiga, mereka ingat kepada Allah tetapi sedikit ingatnya. Ini ciri orang munafik tadi. Maka Khalid bin Walid itu sahabat Rasulullah yang luar biasa, menang perang Yarmuk itu 45.000 orang Islam melawan hampir 100.000 melawan Romawi. Dan Khalid beserta para sahabat menang gemilang. Kemudian dipanggil Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Khalid, kesini engkau. Ada apa wahai Panglima? Wahai Amirul Mukminin, mulai besok posisi panglimamu aku gantikan Abu Ubaidah bin Jarrah. Kamu jadi prajurit biasa. Siap wahai Khalifah. Begitu keluar rumah Khalifah ini kan banyak orang-orang yang mencintainya. Wahai Khalid, engkau itu panglima yang hebat. Engkau dapat reward seharusnya. Engkau dapat kenaikan jabatan, dapat bonus healing akhir tahun. Tapi Khalifah malah memecatmu jadi panglima dan menjadikan dirimu prajurit biasa. Maka Khalid mengatakan apa? Ketahuilah wahai sahabatku sekalian, aku berjuang bukan karena Umar, aku berjuang karena Allah Subhanahu wa taala semata. Umar bin Khattab itu sahabat sejati dunia akhirat saya. Dia paham betul saya itu orangnya senang dipuji. Ya. Takut kalau ria itu menjangkiti hati saya, maka aku tidak mendapati pahala sedikit pun di akhirat karena sudah termakan dengan penyakit hati di dunia. Ini subhanallah, 2 pasang sahabat yang saling menyelamatkan di dunia bahkan hatta akhirat. Jadi hikmah bukan malah kemudian menolak ketika dikasih SK tidak jadi ketua ini lagi, kemudian ngeyel dan tidak mau turun, atau tapi dia dunia dia seperti ini. Akhirnya ada hikmah di balik itu semuanya. Yang ketiga, kenapa Tazkiyatun Nufus itu mengalami kegagalan? Tidak konsisten atau futur bahasanya. Jadi futur itu mulai kendor dan mengarah ke lalai, ya. Sudah mulai meninggalkan. Biar sergap ngaji, biar sergap taklim di mana-mana, ya. Sering zikir pagi petang, tidak lupa silaturahim,
ternyata lama-lama ditinggalkan kebiasaan baik itu. Semangat di awal tapi berhenti di tengah jalan. Kondisi ini sering dialami ketika seseorang merasa terbakar motivasinya di awal ibadah. Nah, seperti pagi hari ini, namun perlahan menurun karena tidak terbiasa dengan kesabaran dan istiqomah. Makanya istiqomah itu berat, yang ringan itu adalah istirahat. Berat memang istiqomah itu, banyak ujian dan godaannya. Futur biasanya muncul akibat satu, kurangnya ilmu. Ilmu yang menggerakkan untuk beramal dan berjuang. Sabda Rasulullah, "Wa may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah fahamkan dia beragama. Dia sudah mulai belajar takbiratul ihram dengan benar. Ya Allah, dalam hadis itu Rasulullah mengajarkan, oh ternyata takbir benar-benar ini ke kiblat maksimal. Bainal katifaini wal udunaini, di antara dua pundak dan dua telinga. Disempurnakan betul. Allahu Akbar. Belajar lisan mengatakan lafzul jalalah dengan benar. Allahu Akbar. Ujung lidah nempel di balik gigi yang atas ditekan. Allahu Akbar. Itu kan pelan-pelan. Allahu Akbar. Ujung lidah nempel di balik gigi yang atas ditekan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tidak melibatkan pertemuan dua bibir atas dan bawah. Ada mbak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mbak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, ngapunten ya Allah, sudah 30 tahun lebih aku koyok-koyok mengenal dirimu ya Allah, tapi ternyata menyebut asmamu masih keliru. Kadang teman karib kita aja nyebut nama teman salah aja sudah jadi masalah. Apalagi suami menyebut nama istrinya keliru, alamat turun balik. Ya. Jadi ini zat yang selama ini menjamin kehidupan kita. Makanya kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Ya, kalimat yang ringan diucapkan dan insya Allah posisi nazar sekalipun bisa mengucapkan, dan semoga Allah mengakhirkan kita bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Amin. Ya, mengucapkan dengan sungguh-sungguh, akhir dari ucapan kita maka dakhalal jannah, hadis sahih. Ya. Maka kalau anak saya itu kadang mengajari itu habis bismika Allahumma ahya wa amut. Lu nggak ada ini di pantunnya. Pantun gimana sih? Biasanya itu lebih biasanya tak awali ada gula, ada semut. Bismika Allahumma amut. Habis berdoa itu bismika Allahumma bismika amut. La ilaha illallah. Berarti akhir kalamnya la ilaha illallah. Dek, buku ini besok sekolah sudah disiapkan. Ada sudah siap ready di tas. Berarti terakhirnya di tas. Diulangi lagi la ilaha illallah. Itu anak saya yang kemarin tak ceritakan itu. Yo pedih apa sampai opo ngabeng. Tenang, di dunia adalah permainan belaka. Masya Allah, kita ajak tapi menunggu semua ini kebenaran apa jawaban sih? Betul-betul tahu itu dulu. Jadi begitu. Doa minum zam-zam itu bahkan bukan tombol loro apa itu istilahnya tombol teko loro lunga. Kadang ayo itu habis umroh pulang malaikat jekatun di sini malaikat jekatun. Ya. Karena malaikat jekatun gak apa-apa nek Abu Jahal pulang bareng karo kados. Jadi ngomong jam-jamnya masih ada itu, ayo silaturahmi ke sana, semoga tertular. Habis itu minum jam-jam. Teko loro. Oh
apa itu doanya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Ada yang wa shifaan min kulli da' wa saqaw min birahmatika ya arhamar rahimin. Hadisnya itu sampai min kulli da'. Jadi yang pertama ternyata apa? Rasulullah mengajarkan dengan perantara minum zam-zam itu ilman nafi'an dulu, berharap dapat ilmu yang manfaat. Loh, apa Ustaz hubungannya itu minum zam-zam sama ilmu? Karena dengan asupan air yang murni, suci dan bersih itu masuk dalam tubuh kita, itu menyinari jasad kita, ya, kemudian hati kita merasa tersinari juga, mudah untuk beribadah, mudah mendatangi majelis ilmu. Adina panjenengan rotok sumpah namanya omah, begitu kok panas di suasana rumah, dibacakan Al-Baqarah tetap Al-Baqarah ya, itu inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah di mana di dalam dibacakan surat Al-Baqarah. Jadi jenengan kalau harus dibaca Al-Baqarah ya 286 ayat. Makanya sudah sampai beranteman. Guru beranteman saya tanya sebalik mana. Ya. Jadi ya begitu memang harus menyeimbangkan apa ya, tadi itu ada penyakit hati, penyakit fisik itu ya. Kalau misalkan suasana rumah secara fisik tidak nyaman, koyo ane memanti amarah, titik-titik kok kalimatnya keluarnya itu, itu harus Al-Baqarah ini waktu ini diajar dengan Al-Baqarah. Harus ada tawazun. Tawazun itu keseimbangan. Ini titik tawazun ini antara selesai dan sebentar lagi. Sebentar lagi gitu. Jadi ada 7 macam. Jadi nanti seri berikutnya akan saya lanjutkan. Jadi tawazun itu Bapak Ibu sekalian. Al-Baqarah itu ada berapa ayat tadi? 286 ayat. 286 ayat dibagi 2 berapa? 143. Di surat Al-Baqarah ayat 143 itu berbunyi saya kulus subah bawahnya, benar. Awal juz kedua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida ila akhir ayat. Jadi dan yang demikian itu kami jadikan kalian umat yang wasatan, pertengahan. Jadi mentadabburi Al-Qur'an itu sampai seperti itu kalau bisa. Masya Allah, ini benar-benar firman Allah itu luar biasa. Maka keseimbangan ketika ada penyakit hati, penyakit fisik, ya, itu sudah kita sadari dalam hati kita, maka hidup kita itu akan merasa teraliri dengan cahaya ilahi. Apa yang kita lakukan itu ada Allah di baliknya, itu enak sekali. Dan keyakinan itu harus kita bangun. Keyakinan Allah tok dalam kehidupan kita itu harus kita bangun. Jangankan kita manusia biasa. Ini sebagai closing statement mawon. Nabi Ibrahim alaihissalam yang Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, ya, itu aja masih ragu kepada Allah. Tapi ragunya itu bukan ragu seperti keraguan yang ada. Itu Allah sampaikan di firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tolong perlihatkan kepada diriku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Allah kan kaget ya. Engkau itu nabi dan rasul, tetapi kenapa engkau tidak yakin kalau aku bisa menghidupkan dan mematikan? Wong kau makhluk pilihanku kok begitu pertanyaannya. Qala Allah berfirman, awalam tu'min. Apakah kamu tidak beriman, wahai Ibrahim? Qala Ibrahim menjawab, bala. Enggak ya Allah, saya beriman, yakin kepada jenengan. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi keyakinan itu supaya menancap dalam hatiku.
Akhirnya qala faqut arba'atan min at-tayr fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ta'uhunna ya'tinaka sa'ya. Ambil olehmu satu ekor burung, kemudian cincang dari 4 bagian, ya. Kemudian panggil dia, ya'tinaka sa'ya, dia akan datang terbang menghampirimu dengan segera. Qala bala walakin yatma'inna qalbi. Enggak ya Allah, aku beriman, tapi keyakinan itu sudah supaya tambah menancap. Makanya seorang suami itu kadang suami itu mau itu ya, mulai ngomong itu ada orang laki-laki itu ya, badan kekar tapi hatinya rinto. Tahu hati rinto ya? Lagunya rinto harapan begitu, melu. Awalnya kalau adirai, tapi ini mengucapkan I love you, aku sayang kepadamu wahai istriku tercinta. Itu mulai biar sampai saya itu gak tahu. Padahal itu yang ditunggu-tunggu ibu-ibu ini. Wahai istriku, ya, sama gak percaya karena aku cinta kepadamu. Lah itu arek telu iki. Hasil ini apa? Nah, mulai itu tanpa banyak kata-kata, ujung-ujung langsung stres. Tapi istri mengatakan bala lagi lihat Pak Ina kalau diwai suami itu sama ucap nopo sih biar hatiku ini tambah tenang, tambah mantap. Makanya tidak boleh kok sama buka lawang sini dan disik, sambil dekat dari belakang. Istri itu ada beberapa poin yang panjang harus paham Bapak Ibu. Ya, jadi rambutnya itu dibelai, tutup dibelai. Rambutnya itu dibelai begini itu merasa tentram hatinya, tenang. Terus didekat dari belakang begini, ya. Mau semalam ibu dia kira-kira begini. Ya. Terus sebelum keluar rumah ditutup keningnya sambil didoakan. Nah, itu walaupun sudah seperti itu, lisan panjenengan tetap ucapkan, wahai istriku aku mencintaimu. Wah itu rasanya masakan tuh juga enak terus. Sampai guru ngomong kopi sayang, itu harus tekau gitu. Ya, wah itu sedih itu suasana rumah itu luar biasa meriahnya. Ya Allah, auranya coba dengaran. Ya. Ada kan tak perlu kau tanya lagi. Siapa pemilik hati ini kau tahu pasti dirimu. Tapi yo gak ngomong loh. Jadi ada ungkapannya quote today. Why complicated life? Kenapa sih hidup ini yang sederhana dibikin rumit? Bagi seorang bujangan nek seneng wanita, yo di WA. Nek tidak dibales, ditelepon. Nek ditelepon direject, yo nasibe. Ya, berarti takdirnya memang Allah tidak menggantukkan dengan itu saja. Daripada dengan memendam merasa tiap malam kemudian tidak mau menyampaikan, itu jadi beban hidup yang luar biasa, complicated life tadi. Sampaikan saja, ya aku ingin billing nang film akhir tahun ini. Sampaikan aja. Dene dompetnya bapaknya arek-arek untuk asat, ya harus itu nasibnya. Nah, dirancang tanggal liyo ketika habis gajian masuk. Atau nanti berkat itu jadi doa istri itu. Ternyata tagihan yang mungkin beban lagi, ternyata Allah mudahkan, mudah banget bagi Allah dicair lebih dulu. Itu min haitsu la yahtasibna. Jadi tidak disangka-sangka. Makanya Bapak Ibu sekalian, belajar tasawuf nufus itu saya sampaikan secara ringan, enggak seakan-akan mengarah ke sufistik ya, mengarah ke sesuatu yang seakan meninggalkan dunia. Kalau tidak seperti itu saya menyampaikan. Jadi ketenangan itu tidak dihadirkan seiring dengan keseriusannya, kopor dengan segala macam, tidak seperti itu. Auzubillah seperti Rasulullah itu berbeda. Tapi penyucian jiwa itu saya hadirkan benar-benar real bagaimana kehidupan sehari kita yang kita alami, suami istri, anak. Karena itu nanti yang menjadi
menjadi rangkaian dari menghadirkan ketenangan dari pembersihan hati kita. Baik, insya Allah itu yang seri separuh yang kedua ini. Slide sudah saya sampaikan ke Pak Haji. Insya Allah nanti disampaikan ke grup. Begitu yang saya sampaikan, ada yang perlu didiskusikan. Ada jamaah, ada Pak Mahfud juga, ada Pak Mahfud. Ada banyak jamaah lama-lama saya dulu. Saya soalnya sudah meninggalkan dunia lama. Saya dulu kajian pernah di mana-mana, tapi saya tinggalkan 13 tahun. 13 tahun saya jadi auditor, ya Allah tambah gak tenang. Bukan ini yang tak cari, ya Allah. Tak tinggalkan semuanya. Nanti Allah yang akan mengatur selebihnya. Terus begitu ada keyakinan itu. Kembali ke dunia dakwah lagi, ketemu sama saudara-saudara sekalian. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita dan sedikit demi sedikit ya membersihkan jiwa kita dan mengampuni yang penting itu dosa-dosa kita sekalian. Kita akhiri dengan berhamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum ma'udun dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.